Gas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan aktivitas mempresentasikan tentang komunikasi dan peran psikologi dalam komunikasi. Salawat dan salam setelah tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini yang penuh dengan teknologi dan keilmuan. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita berikan salam penghormatan kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, komunikasi public speaking, yaitu Pak Mukti Ali. Semoga beliau selalu kesehatan badannya dan dimurahkan rezekinya serta diistiqomahkan dalam memberikan ilmu kepada kita semua. Dan terlebih pula yang kami hormati teman-teman BK 21Q1, semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan tentunya rezeki dan kesehatan kita selalu diberikan oleh Allah SWT. Oke, mempersingkat waktu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Dikwa Masa, kedua Bang Faiz Habibi, Muhammad Faiz Habibi, dan yang ketiga Kak Hidayati. Next, untuk selanjutnya penjelasan pertama insya Allah akan dibawakan oleh Faiz Habibi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riko. Akan saya lanjutkan. Kita kali ini akan membahas mengenai komunikasi dan peran psikologi dalam komunikasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi komunikasi. Bisa dilihat bagian kiri paling atas. Kita akan membahas mengenai sistem komunikasi interpersonal. Apa sih interpersonal itu? Yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem komunikasi yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri, dan korelasi interpersonalnya. Yang kanan bawah yaitu sistem komunikasi intrapersonal. Sistem komunikasi intrapersonal mengupas terkait wacana karakteristiknya manusia, komunikan, dan fokus pada dua faktor internal dan faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologis lawan bicara. Yang ketiga ada sistem komunikasi kelompok. Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sistem komunikasi yang membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang bersifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok, satu dengan kelompok lain terkadang muncul konflik atau perbedaan pandangan. Yang keempat ada sistem komunikasi massa. Sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang meluas seputar motivasi dan faktor lain. Misalnya, kemampuan untuk melakukan hipnotis, reaksi seseorang terhadap massa, psikologi komunikator, dan dampak komunikasi massa. Selanjutnya ada tujuan psikologi komunikasi. Yang pertama adalah memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan.
Yang kedua, memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Selanjutnya, pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Selanjutnya, psikologi komunikasi juga dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara atau yang disebut dengan komunikan, seraya memperlihatkan banyak aspek, salah satunya adalah aspek kejiwaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Lia. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu tentang pengertian dalam konteks psikologi komunikasi. Pengertian akan terjadi saat komunikan menerima rangsangan terhadap isi pesan yang disampaikan komunikator. Gagalnya penerimaan isi pesan secara cermat sering disebut kegagalan dalam komunikasi yang utama. Kesenangan tidak semua proses komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, karena akan ada proses komunikasi yang ditujukan untuk mencari kesenangan serta menjadikan hubungan antara komunikator dan komunikan lebih hangat serta akrab. Nah, dikutip dari buku-buku psikologi komunikasi, salah satunya yaitu karya Angelia Putriana dan kawan-kawan tahun 2021, penggunaan psikologi komunikasi dapat bagi menjadi 4, yakni yang pertama, kesenangan. Nah, di situ dijelaskan untuk kesenangan bahwa tidak semua proses komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, karena ada proses komunikasi yang ditujukan untuk mencari kesenangan serta menjadikan hubungan antara komunikator dan komunikan lebih hangat serta akrab. Yang kedua yaitu mempengaruhi sikap. Dalam hal ini, proses komunikasi juga sering dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain. Bentuk komunikasi ini sering disebut persuasi. Yang ketiga, hubungan sosial yang baik. Dalam hal ini, komunikasi terjalin untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan sosial yang memuaskan, baik dalam hal interaksi serta asosiasi, pengendalian dan kekuasaan maupun cinta serta kasih sayang. Yang keempat yaitu tindakan. Artinya komunikasi. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat ada tindakan. Artinya komunikasi tidak hanya ditujukan untuk mempengaruhi sikap, melainkan juga melahirkan tindakan yang dikehendaki. Proses komunikasi guna menimbulkan pengertian memang sulit, namun jauh lebih sulit berkomunikasi untuk mempengaruhi sikap dan mendorong orang bertindak. Selanjutnya adalah pendidikan psikologi komunikasi. Dalam buku Empati dan Komunikasi tahun 2017, karya Gita Sekar Prihanti dituliskan bahwa psikologi komunikasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk mendapatkan informasi mengenai faktor lingkungan serta psikologis yang dapat menghambat atau menunjang sikap manusia. Psikologi komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses untuk mengenali atau mengetahui lebih jauh tentang karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Berikutnya yaitu teori psikologi komunikasi menurut para ahli psikologi. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Salah satu teoretikus komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Laswell. Dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengungkapkan model komunikasi yang sederhana. Artikelnya sering dikutip banyak orang, yaitu siapa, who, berbicara apa, say what, dalam saluran yang mana, in which channel, kepada siapa, to whom, dan pengaruh seperti apa, what, that, effect, oleh Little John tahun 1996. Yang kedua, teori psikologi komunikasi 2 tahap dan pengaruh antar pribadi.
di mana teori ini berawal dari hasil penelitian Paul Lazarsfeld dan kawan-kawannya mengenai efek media massa dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa, namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Efek media massa ternyata rendah dan asumsi stimulus respon tidak cukup menggambarkan realitas audiens media massa dalam penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat umum. Baik, untuk teori agenda setting akan saya kembalikan ke moderator yaitu Mas Riko. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teori agenda setting. Teori agenda setting awal mulanya diperkenalkan oleh MC Combs dan Delso pada tahun 1972. Asumsi teori psikologi komunikasi ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan dan sikap pendapat. Teori uses and gratifications, kegunaan dan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Kort pada 1974. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, penggunaan media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber daya yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Lanjut. Yang kelima, teori The Spiral of Silence. Teori The Spiral of Silence, spiral keheningan, dikemukakan oleh Elizabeth Neil Neumann pada 1996. Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditemukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi. Teori kultivasi. Penelitian ini dipercaya bahwa karena televisi adalah pengalaman bersama dari semua orang dan mempunyai pengaruh memberikan jalan bersama dalam memandang dunia. Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari, kebanyakan dalam bentuk hiburan dari populasi heterogen yang lainnya. Teori kultivasi sangat menonjol dalam kajian mengenai dampak media televisi terhadap khalayak. Bagi Gerbener, dibandingkan media massa yang lain, televisi telah mendapatkan tempat yang sedemikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat psikologi komunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, itu ada 5. Yang pertama, pengertian. Artinya, penerimaan cermat didapat dari penyampaian komunikator. Yang kedua, kesenangan. Artinya, komunikasi untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Artinya, diharap dengan mempelajari psikologi komunikasi, komunikator dapat bertindak persuasif. Yang keempat, hubungan sosial yang baik. Yang kelima, tindakannya. Artinya dapat mempengaruhi tindakan sehingga menimbulkan
pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Cukup sampai sini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 1. Akhir kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.